pariwisata ini sedang menjadi tujuan, ya, baik itu pariwisata alam, kita bisa lihat pantainya, padang sabana, kemudian wisata budaya juga, ada pesona, adat dan macam-macam. Tetapi berkeringat itu juga kita sekarang juga dikenal dengan sebuah ikon juga yang menyertai segala keindahan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan media sosial, media online, media cetak sering memberitakan terkait dengan apa yang terjadi di pulau kita. Ya, semua kekayaan dan ekonomi pariwisata bisa hilang ya jika ekonomi ini tidak bisa kita putuskan, tidak bisa kita kurangi. Nah, kalau kita membaca di workshop ini berbagi praktek baik, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, sebenarnya kita tidak sedang melakukan kegiatan yang sifatnya reaktif semata, ya, terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, tetapi kita ingin berbagi praktek baik. Justru ada praktek baik yang dilakukan. Paling tidak kita sudah melalui dua tahapan. Kita mempengaruhi pola pikirnya, juga kita berubah mereka dengan praktek-praktek. Pada dasarnya kita selalu berevolusi. Dulu kita berpikir kekerasan ini sebenarnya di sekolah, tapi ternyata tidak cukup di sana. Saya coba mengutip salah satu kabupaten saja, tapi semua kabupaten merilis data ini. Ya, tahun 2019 itu masih ada 11% anak-anak usia 15 tahun bawah yang itu sudah menikah. Tetapi cukup tahun 2022 sudah itu menjadi 4,8%. Jadi ini mulai sudah bagus, sebenarnya dari penurunan yang sangat signifikan. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan undang-undang perlindungan terhadap anak yang usia 19 tahun ke bawah itu masih cukup tinggi. Ya, sudah. Forum anak daerah saya ingin menyapa mereka secara khusus karena mereka penting. Kenapa kita ada di sini juga karena mereka. Jadi yang ingin saya sampaikan itu ada beberapa hal. Tadi Pak Sten sudah menyampaikan data statistik tentang kekerasan, dan kekerasan itu sasarannya banyak, itu utamanya yang anak dan perempuan. Data terbaru bulan Januari untuk provinsi NTT 80%, 80% perempuan, 57% anak-anak. Tetapi apakah Bapak dan Ibu tahu juga bahwa yang melakukan tindakan kekerasan itu adalah orang-orang yang terdekat? Tahu juga ya? Bagi saya children, urusan untuk perlindungan terhadap anak dan perempuan itu ada di dalam tulang dan nadi, ada di dalam our bone and blood. Jadi kami ada, Save the Children ada dengan mitra-mitra, pasti dengan Ibu-Ida dan rekan-rekan itu. Karena program-program utama kami dari dulu yang tidak pernah hilang itu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dan kami senang sekali bahwa pada hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama untuk mencari cara, solusi atau upaya bersama ke depan yang dapat kita lakukan untuk paling mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Saya cerita sedikit strategi atau pendekatan yang Save the Children dan mitra-mitra Save the Children lakukan, yang kami sebut dengan ini ya, sistem sosioekologi dan anak. Jadi yang pertama yang berada di pusat itu adalah anak yang jadi korban kekerasan. Jadi strategi pertama yang harus kita lakukan adalah memperkuat ini anak, bangun dia punya kesadaran, bangun dia punya agensi, bangun dia punya pengetahuan, beri dia ruang untuk tahu bahwa ini kekerasan, beri dia ruang untuk tahu bahwa ini salah. Dan yang kami lakukan dengan mitra-mitra kami lakukan untuk membangun agensi atau kapabilitas anak ini adalah melalui program-program seperti forum anak daerah. Kita dampingi supaya mereka punya kapabilitas untuk bisa terlibat dalam muslim bank daerah. Juga ada program di Save the Children namanya Saya Agen Perubahan. Ada juga program SIF di mana kita memberikan ruang kepada anak-anak untuk membangun kemampuan berpikir seperti kritis mereka dan kemampuan mereka untuk percaya diri
dan menyampaikan apa yang ada di benak mereka. Terus saya menjadi moderator baru-baru ini melakukan penelitian di 2 kabupaten di Sumba Barat dan Sumba Tengah untuk kabupaten layak anak. Keinginannya ke depannya hasil penelitian ini bisa menjadi rekomendasi bagi kita untuk berbuat sesuatu, mungkin dalam bentuk regulasi atau apa, untuk mendukung upaya-upaya untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak itu. Di rencana tahun 2024 kami karena waktu itu dipicu oleh peristiwa kami tangkap itu. Dalam perencanaan tahunan kami akan melakukan satu program yang cukup besar di SPD. Bapak Ibu dari SPD sudah adakan. Di SPD kami akan berkolaborasi dengan satu mitra lokal di sini, namanya Sumba Cendekia, untuk isu ini, untuk melihat dari tahapan-tahapan tadi membangun agen-agen perubahan pada level anak. Terus kemudian mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman pemerintah Pulau Sumba dan jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Juga kepada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemenpan PPA RI, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Kemenpan PPA RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kepala Dinas P3A Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini. Saya juga berterima kasih kepada perkumpulan Stimulan Institus yang sepresiden sebagai mitra pemerintah yang telah turut berkontribusi dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka turut mendukung pembangunan di tanah pada Ebeta Mandailing tercinta. Sebagai pemerintah yang menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Momentum ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas lintas kabupaten yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan tingkat kabupaten di Pulau Sumba untuk turut berperan serta dapat mendukung aksi pencegahan kasus kekerasan dan perempuan dan anak yang semakin marak terjadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberi perlindungan, jaminan atas anak, yakni terpenuhnya hak atas perlindungan terhadap dirinya sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat, sebagai seorang manusia yang juga harus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Problematika yang dihadapi oleh anak saat ini sangatlah bervariasi dalam kehidupan. Praktek kekerasan pada anak putus sekolah, anak rentan, anak stunting, angka perkawinan anak yang cenderung naik dari tahun ke tahun, dan sejumlah persoalan perlindungan anak lainnya merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab kita bersama. Berdasarkan hasil pencatatan Simponi PPA per bulan Januari 2023, sebanyak 79,9% menjadi korban kekerasan dan lebih dari 9.558 anak mengalami kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang dirilis oleh UPT PPA Provinsi tahun 2022. Terdapat 865 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan di Kabupaten Sumba Barat sendiri tercatat sebanyak 29 kasus kekerasan pada perempuan dan 19 kasus kekerasan pada anak di tahun 2022, dan mengalami penurunan di tahun 2003 sebanyak 14 kasus kekerasan pada perempuan dan 15 kasus kekerasan pada anak. Kasus kekerasan terhadap anak meliputi KDRT, pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Namun di balik itu masih terdapat aksi kekerasan yang tidak terlaporkan. Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya daya, pola pengasuhan,
ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Sumba Barat telah mengambil langkah upaya pencegahan melalui berbagai program strategis yang telah dilakukan, antara lain dengan menyediakan layanan puspada, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi di berbagai elemen masyarakat, membentuk tim terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, menyediakan rumah aman bagi korban, kerjasama lintas agama, hingga adanya layanan pengaduan DP5A. Selain itu, pembentukan forum anak daerah juga telah berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi anak pada proses perencanaan pembangunan daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, filosofi kekerasan yang menyatakan bahwa setiap berpotensi menjadi pelaku kekerasan dan pihak yang menghilangkan perlindungan anak menjadi dasar mengapa semua pihak perlu bekerja sama bergandengan tangan untuk mencegah terjadinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beragam permasalahan yang menimpa anak tidak mungkin ditangani oleh salah satu sektor layanan semata, akan tetapi membutuhkan dukungan kolaborasi dan aksi nyata bersama berbagai sektor lainnya yang saling memiliki keterkaitan. Melalui kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan beberapa informasi. Saya berharap bersama pemerintah dari 4 kabupaten mitra dan anggota masyarakat serta semua undangan yang hadir, kita dapat mengeluarkan pendapat, saran, ide sebagai bahan diskusi kita di berbagai praktik. Kegiatan hari ini dapat menjadi solusi yang bertujuan meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan stakeholder terhadap pencegahan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan secara komprehensif, integritas, dan berkelanjutan, sehingga kita dapat merumuskan strategi dan pendekatan yang akan diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan demi upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, terkhususnya di Pulau Sumba. Saya minta apa yang telah disampaikan narasumber akan menjadi pemicu semangat kita untuk bergerak dan membangun komitmen menolak segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak dalam bentuk apapun. Kepada perangkat daerah terkait, saya berpesan untuk menantang rencana aksi pencegahan, mematangkan aksi pencegahan serta melaksanakan dengan baik berbagai program sesuai dengan bidang kerja dan fungsi tugas masing-masing. Lakukan pemantauan secara terpadu untuk mengetahui kondisi di setiap wilayah, baik dari desa hingga kecamatan, sehingga kita dapat memperoleh data yang real sesuai kondisi di lapangan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini melalui momentum hari ini, sekali lagi saya berharap kita dapat bekerja sama melakukan penguatan sistem pencegahan kekerasan perempuan dan anak yang harus menjadi prioritas kita bersama, baik itu unsur pemerintah, pemangku kepentingan, dan lembaga masyarakat, untuk menjadi bersinergi melakukan kerjasama yang aktif, tentunya akan berimplementasi langsung terhadap pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Pulau Sumba. Dapat saya sampaikan bahwa anak adalah sebagai generasi, anak sebagai harta kita, anak sebagai penerus bangsa dan daerah ini. Maka wajib hukumnya kita sebagai pemerintah, pemangku kepentingan, harus kita betul-betul melakukan tindakan terpuji untuk kita mendukung, melindungi hak-hak anak yang Tuhan titipkan kepada kita, sehingga betul-betul kita ciptakan regenerasi sebagai tulang punggung daerah, tulang punggung bangsa ini. Dapat kita ciptakan anak-anak yang mempunyai hak kemerdekaan, yang mempunyai hak kelayakan hidup dan memperoleh pendidikan, serta harus kita lindungi dari bentuk kekerasan. Apakah itu kekerasan fisik, apakah itu kekerasan seksual, apakah itu kekerasan pemerkosaan. Tanggung jawab bukan saja sebagai pemerintah, tanggung jawab adalah pemerintah, setiap stakeholder yang punya pemangku-pemangku kepentingan di daerah ini. Karena kenapa dapat saya sampaikan bahwa
kita ada anak, kita sebagai orang tua dipercayakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa melalui hubungan perkawinan kita. Mereka lahir dan itu harus menjadi tanggung jawab, tidak saja kita lepas. Sehingga cara membentuk anak itu sendiri itu adalah salah satu solusi yang harus kita lakukan. Akar persoalan itu kenapa terjadi kekerasan. Kalau kita tahu akar persoalan kenapa terjadi kekerasan, maka itu adalah target utama. Akar itu kita harus tuntaskan. Kenapa? Di dalam kekerasan fisik terhadap anak ini berkaitan dengan akar permasalahan, harus berhubungan dengan faktor ekonomi dari rumah tangga itu sendiri. Dengan demikian, kalau kita tahu faktor ekonomi rumah tangga itu sendiri, apa yang menjadi akar persoalan sehingga terjadi kekerasan, apakah itu secara berencana, apakah itu kekerasan secara spontanitas, disitulah kita bedakkan persoalan itu sehingga integritas daripada persoalan itu sendiri dapat kita lakukan. Oleh karena itu saya berharap bahwa mulai dari sekarang ini kita harus bersiap diri untuk kita hadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak. Semoga sinkronisasi dapat kita pegang, dapat kita lakukan sehingga